Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sahabat dakwah Haram Dhani Official yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibadah dan sangat menjadi perhatian seharusnya bagi seorang muslim terhadap satu ibadah yang sangat besar ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri dari dosa-dosa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Taubat adalah keharusan bagi seorang muslim. Taubat adalah keharusan yang lebih lagi bagi seorang muslim yang mudhnib, yaitu banyak berbuat dosa atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan busyra, kabar gembira kepada kita semuanya bahwa at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang bertaubat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ini busyra, ini kabar gembira bagi kita semuanya para al-mudhnib. Karena setiap manusia itu khata', banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik para pelaku dosa, sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah adalah orang-orang yang at-tawwab, yaitu orang-orang yang banyak kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat bergembira sekali dengan taubatnya seorang hamba. Sampai-sampai dalam hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menceritakan ketika ada seseorang sedang dalam perjalanan, dia membawa ontanya, kemudian di atas ontanya itu perbekalannya semua ada di situ. Kemudian dia beristirahat di suatu tempat dan tak lama ontanya itu hilang, pergi. Dan ternyata ketika dia bangun atau dia sadar, ontanya sudah tidak ada lagi. Kemudian dia bingung karena kendaraannya tidak ada, semua perbekalan safarnya juga semua ada di situ. Maka ketika dia dalam keadaan bingung, ketika dalam keadaan berputus asa, tiba-tiba datang ontanya dengan membawa bekal-bekal yang dia bawa tadi tanpa ada yang kurang sedikit pun. Nah, kemudian tentunya dia sangat bergembira sekali karena ontanya itu kembali dengan pembekalan yang lengkap dan sempurna, tidak ada kurang satu apapun. Kegembiraan seseorang yang datang ontanya tadi itu dengan membawa bekalnya, itu jika dibandingkan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, itu melebihi kegembiraan orang yang kehilangan ontanya tadi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Untuk itu, mari kita sama-sama pahami bahwa taubat itu sebuah keharusan. Taubat itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim dimanapun dan kapanpun dia berada. Kalau kita merujuk kepada hadits Nabi SAW bahwa innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghin. Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat seseorang selagi nyawanya itu belum sampai di kerongkongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam taghrub asy-syams min maghribiha. Selagi matahari itu belum terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa namun dia tidak bertobat dari dosanya, maka dia mendapatkan dosa dua kali. Yang pertama dosa dari maksiatnya, kemudian yang kedua adalah dosa dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pahami bahwasanya taubat itu kewajiban bagi setiap kita. Jadilah kita ini orang-orang yang tawab, yaitu orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ciri-ciri ya orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadits Nabi SAW, yaitu adalah salat duha. Dalam hadits Nabi SAW beliau mengatakan bahwa salatul awwabin hina talmadul fisal. Salatnya orang-orang yang awab itu sama seperti taubat, yaitu sama seperti tawab, yaitu orang-orang yang
kembali, orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Jadi sholatnya orang-orang yang bertobat itu, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah dari dosa-dosanya itu adalah sholat ketika anak onta tidak bisa lagi duduk di atas pasir, yaitu sholat duha. Untuk itu, ini perlu sama-sama kita pahami bahwa ada ciri-ciri orang-orang yang bertobat kepada Allah, salah satunya adalah rajin melaksanakan sholat duha. Sebagai penutup, ikhwatal iman rahimakumullah, ada satu pertanyaan. Adakah syarat-syarat taubat? Maka para ulama kita merujuk kepada dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun dalam hadits Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah seseorang yang dikatakan bertobat kepada Allah adalah apabila dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, niatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setiap taubat itu harus ada an-nadam. An-nadam itu artinya adalah penyesalan. Tidak ada taubat tanpa penyesalan, dan tidak ada ampunan tanpa penyesalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, syarat taubat itu adalah adanya azimah atau tekad bahwasanya dia tidak akan pernah mengulangi dosa yang sama. Dia taubat dari dosa apa? Maka harus ada keyakinan dan azam yang kuat serta tekad yang kuat bahwasanya dia tidak akan kembali lagi dari atau kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, syarat taubat itu adalah apabila dosanya berkaitan dengan sesama manusia, maka dia harus minta maaf dan dia harus menyelesaikan kesalahannya dan dosanya kepada siapa yang dia pernah zalimi. Kemudian apabila ada hak orang lain yang diambil atau terambil dengan sengaja, maka harus ditunaikan terlebih dahulu, kemudian tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Semua dosa itu akan diampuni. Dosa syirik diampuni oleh Allah. Dosa riba diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apapun semuanya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu menerima dan mengampuni semua dosa-dosa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semuanya dan menjadikan kita orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.